Selamat datang di Kana Community Church. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini, kami menyambut Anda dengan sukacita. Sekarang, untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan makin mudah. Cukup manfaatkan virtual account atau scan kris-nya, persembahan dan persepuluhan Anda langsung tercatat secara rapi. Virtual account perpuluhan dan persembahan, Kana Community Church, perpuluhan BCA 5860009 atau scan kris berikut. Kolekte 1 BCA 5859609 atau scan kris berikut. Kolekte 2 BCA 5855109 atau scan kris berikut. Kolekte Sekolah Minggu Immanuel Kids Community BCA 5859611 atau scan kris berikut. Persembahan dan perpuluhan via virtual account bisa dilakukan dengan mobile banking, internet banking, ATM BCA. Untuk scan atau pindahi kris bisa dilakukan dengan GoPay, OVO, Dana, Sakuku BCA, Link Aja, dan ShopeePay. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah, dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Lalu sebentar Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Sekalipun kami di rumah, kami percaya Tuhan Kau yang akan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami anak-anak Tuhan. Kami siap datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab kami percaya di dalam-Mu ada tenang. Hanya bagi-Mu kasih Yesus. Haleluya. Baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku.
syukur setiap kesempatan yang ada. Semua karena kita punya Allah yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita tinggikan namanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, siapkan hati kita untuk kita boleh masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Untuk kita siap menerima setiap benih firman Tuhan. Sediakan hati yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari siapkan hati kami yang terbaik untuk kami ditaburi oleh benih firman-Mu. Izinkan sediakan hati kami tanah yang subur Tuhan, dan benih-benih yang masuk dalam hati kami bertumbuh dan berbuah lebat lewat kebenaran firman-Mu. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadikan kami pendengar-pendengar-Mu firman-Mu Tuhan. Untuk kami semakin kuat, untuk kami semakin Tuhan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara, urapan-Mu turun atas setiap hamba-Mu ini Tuhan. Pesan-pesan Tuhan mari sampaikan kepada kami pada hari ini Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk saat yang indah ini. Oleh anugerah dan kasih kemurahan-Mu, kami jemaat GPD Kana ini masih terus boleh bersekutu bersama-sama. Kami sudah memuji Tuhan dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus menolong untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan kebenaran itu menjadi berkat bagi kami. Untuk terus membangun iman kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Kana Sisi yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersyukur walaupun kita tidak beribadah secara offline ya, karena memang ada saudara-saudara kita yang hari-hari ini sedang terganggu kesehatannya dan lebih baik untuk kita bisa menjaga satu dengan yang lain. Saya berharap minggu depan semua sudah membaik dan kita bisa kembali melakukan kegiatan ibadah di gereja ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama beribadah. Amin. Nah, tema firman Tuhan pada saat yang indah ini adalah iman yang benar. Kalau kita bicara tentang iman yang benar, berarti ada iman yang salah. Kita belajar dari Yakobus pasal yang kedua. Minggu lalu kita belajar dari Yakobus pasal yang pertama, dan sekarang kita belajar dari Yakobus pasal yang kedua. Kepada jemaat-jemaat yang dilayani, Yakobus memberikan masukan, tapi mungkin lebih tepatnya ini teguran. Kenapa? Karena Yakobus melihat adanya praktek-praktek yang salah di dalam iman kekristenan. Jemaat-jemaat, gereja-gereja yang semakin berkembang, tetapi juga mulai memunculkan masalah-masalah yang baru. Nah, salah satu di antaranya adalah bagaimana jemaat-jemaat itu mempraktekkan, bagaimana jemaat-jemaat itu menerapkan iman kekristenan mereka. Pasal yang kedua ini, Yakobus dengan tegas menegur. Karena apa? Karena jemaat mempraktekkan iman yang salah. Iman yang salah yang bagaimana yang dipraktekkan oleh jemaat-jemaat? Yang pertama, jemaat-jemaat mempraktekkan imannya dengan memandang muka atau diskriminatif atau membeda-bedakan. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu datang bukan untuk membagi kelompok-kelompok manusia berdasarkan strata atau struktur sosial. Di hadapan Tuhan, kita semua ini sama posisinya. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin.
Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang kurang hebat, nggak ada yang tidak hebat. Semua kita di hadapan Tuhan itu sama. Itulah sebabnya kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Karena kita semua sama. Siapa kita ini? Orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa, status kita ini sama. Mau ganteng seperti apapun secara daging, secara manusia. Mau cantik seperti apapun, mau kaya seperti apapun, mau terhormat seperti apapun, mau setinggi apapun kedudukan kita, kalau kita orang berdosa, status kita sama, kita ujung-ujungnya juga sama, akan masuk ke dalam kebinasaan. Makanya kita memerlukan Yesus yang sama. Jadi bukan berarti kalau saya ini orang miskin, saya butuh darah Yesusnya sedikit. Kalau orang kaya, darah Yesusnya bisa dapat banyak dan seterusnya. Bukan itu. Darah Yesus akan menebus dosa-dosa setiap orang yang berdosa tanpa memandang status apapun. Kenapa? Sebab memang kita di hadapan Tuhan itu sama. Karena itu ketika Yakobus melihat ada praktek yang salah di tengah-tengah gereja, Yakobus kemudian menyuarakan teguran yang sangat keras sekali. Kita lihat bagaimana jemaat-jemaat itu mempraktekkan diskriminasi ini. Ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ini jelas Bapak Ibu Saudara-saudara. Pernyataannya dibuka dengan sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Iman itu tidak boleh diamalkan dengan cara memandang muka. Iman di sini bukan bicara tentang iman ketika kita meminta sesuatu, kita beriman bahwa kita menerima, bukan itu. Tapi iman yang dimaksud di dalam Yakobus ini adalah kepercayaan kita kepada Yesus yang melingkupi seluruh aspek kehidupan kita. Bahwa sebagai orang-orang yang sama-sama menikmati penebusan Kristus, orang yang sama-sama ditebus dengan darah Yesus, orang yang sama-sama berdosa, lalu kemudian kita diampuni, maka sebenarnya status kita itu gak beda satu dengan yang lain. Karena itu iman kekristenan itu harus dipahami dalam konteks ini. Bahwa setiap orang Kristen, setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus harus menyadari bahwa kita semua memiliki status yang sama di hadapan Tuhan. Keadaan sosial itu tidak kemudian membuat kita menjadi lebih hebat atau kemudian membuat kita menjadi lebih terpandang di hadapan Tuhan. Tidak. Karena itu Yakobus menegur dengan sangat keras sekali. Ayat yang kedua kita perhatikan bagaimana praktek iman yang salah ini diwujudkan atau diterapkan di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Jadi ini dua status sosial yang bertolak belakang.
Yang satu adalah orang yang datang dengan mengenakan pakaian yang mewah, perhiasan yang wow, ada gelang, ada cincin dan sebagainya, simbol dari status sosial. Sementara ada orang lain yang datang dalam keadaan yang lusuh, bajunya sangat sederhana, bahkan mungkin tidak bagus untuk kumpulan bersama. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Dalam sinagog itu ada dua bagian, ada bangku-bangku yang tersedia. Nah, bangku-bangku itu biasanya disediakan untuk orang-orang yang memiliki posisi, yang memiliki jabatan. Sedangkan orang-orang biasa, orang-orang rendahan, orang-orang miskin, biasanya duduknya ya di lantai. Kalau tidak ya berdiri saja di belakang, seperti itu. Jadi ada pembedaan, ada pengkastaan di situ. Makanya kenapa dikatakan kepada yang kaya itu silakan duduk di tempat yang baik, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Jadi jelas sekali pembedaannya. Bapak Ibu Saudara, secara jujur harus kita akui, hal ini pun banyak dipraktekkan di tengah-tengah gereja Tuhan sampai hari ini. Biasanya status sosial yang dimiliki oleh seseorang itu sangat membantu dia untuk memperoleh hak-hak istimewa dalam komunitas gereja. Biasanya dia mendapat prioritas untuk menjadi pengurus, mendapat prioritas untuk akses kepada pelayanan-pelayanan yang ada di gereja, mendapatkan akses untuk memperoleh pelayanan dari gereja yang jauh lebih besar, jauh lebih diperhatikan oleh gereja. Harus diakui itu. Kenapa demikian? Karena biasanya orang kaya itu kan memberikan support kepada gereja dalam bentuk yang konkret, yang real, yang nyata, yang bisa dilihat dengan mata, sehingga unsur kemanusiaan gereja itu mau tidak mau terpengaruh. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah sikap pembedaan-pembedaan itu. Ya, karena dia sudah banyak nyumbang, maka dia harus memperoleh tempat yang istimewa. Karena dia sudah banyak berbuat sesuatu untuk gereja, maka dia berhaklah untuk memperoleh posisi-posisi tertentu dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, budaya ini yang ditegur oleh Yakobus. Dengan sangat keras Yakobus berkata dalam ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Jadi rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara memperlakukan orang berbeda hanya karena berdasarkan status-status tertentu, itu adalah praktek iman yang jahat. Bukan hanya sekedar salah, tapi jahat. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, nilai kita di hadapan Tuhan itu bukan ditentukan oleh berapa banyak materi yang kita punya. Sama sekali tidak. Bahkan
Yesus menegur orang yang kaya. Ketika orang kaya itu bertanya kepada dia, "Guru, gimana caranya supaya aku bisa masuk surga?" Yesus berkata, "Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Ikuti apa yang dikatakan oleh hukum Taurat." Orang kaya ini berkata, "Guru, itu semua sudah aku lakukan sejak muda, aku sudah belajar melakukan itu." Maka Yesus berkata, "Oh, masih ada satu yang kurang." "Apa, Guru?" "Jualah seluruh harta milikmu, bagikan kepada fakir miskin, dan setelah itu kamu ikut aku." Maka orang kaya ini sedih. Lalu Yesus berkata, "Betapa susahnya orang kaya masuk kerajaan surga." Bapak Ibu Saudara, surga keselamatan itu tidak ada kaitannya dengan status sosial kita di dunia ini. Karena itu orang Kristen harus melihat orang itu jangan dari status sosial, tapi melihat orang itu harus berdasarkan statusnya di hadapan Allah. Bahwa meskipun orang kaya sekaya apapun di hadapan Allah, dia miskin, karena itu dia butuh penebusan Yesus. Orang miskin tidak punya apa-apa, dia menjadi berharga karena dia sudah memperoleh penebusan oleh darah Yesus. Itulah iman Kristen. Tidak boleh membeda-bedakan orang hanya karena status sosial. Dan pembedaan manusia berdasarkan status sosial adalah sebuah kejahatan. Itu praktek iman yang salah. Begitu juga dalam kehidupan pribadi kita. Jangan pernah kita membuang orang, menilai orang hanya berdasarkan status. Kalau kita melihat orang, menilai orang berdasarkan status sosialnya, maka kita menjadi bagian dari orang yang mempraktekkan. Mempraktekkan apa? Mempraktekkan iman tetapi memandang muka. Firman Tuhan berkata, itu jahat. Yang kedua, iman yang benar itu harus dipraktekkan seperti apa? Ayat yang ke-14. "Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?" Yang kedua, iman itu harus diwujudkan. Iman itu bukan hanya sekedar perkataan, "Ya Tuhan, aku percaya." Bukan. Iman itu bukan hanya sekedar dinyatakan melalui ungkapan-ungkapan nyanyian yang kita nyanyikan. "Ya Tuhan, ku percaya." Bukan itu. Iman tidak hanya sekedar dinyatakan melalui ungkapan-ungkapan yang sering kita nyatakan di dalam gereja. Bukan. Iman juga bukan sesuatu yang terwakili ketika kita berdoa dan kita berkata, "Terima kasih Tuhan, aku percaya, amin." Bukan. Iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Ayat 15. "Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang,' tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya?" Jujur Bapak Ibu Saudara, kita seringkali kalau ketemu dengan orang
yang kondisinya mungkin menurut kita itu memprihatinkan, kita dengan mudah berkata kasihan, kasihan, harusnya begini, harusnya begitu, kasihan. Itu kata-kata yang baik, itu belas kasihan yang baik. Tapi kalau hanya sekedar perkataan, itu tidak mengubah apapun. Berapa banyak kita di dalam iman kekristenan kita tidak mengalami perkara-perkara yang kita yakini, yang kita imani, yang kita harapkan, bukan karena Tuhan tidak mampu melakukannya, tapi sebaliknya karena kita tidak melakukan apa yang kita imani. Ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Siapa Abraham? Abraham itu kan bapak orang beriman. Maka kalau kita bicara tentang iman, tidak bisa dipisahkan dengan Abraham. Karena itu Abraham itu menjadi contoh bagi kita. Bagaimana Abraham bisa disebut sebagai sahabat Allah, bisa dipanggil sebagai bapak orang beriman. Itu bukan karena ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian Abraham berkata, "Oke Tuhan, saya akan pergi." Bukan. Itu bukan karena ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, lalu kemudian Abraham berkata kepada Tuhan, "Oke Tuhan, saya persembahkan." Bukan. Iman itu terjadi pada waktu Abraham melangkahkan kaki keluar dari negeri nenek moyang ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Itu iman. Iman Abraham itu dihitung ketika Abraham mulai membawa Ishak anaknya berjalan menuju ke bukit pengorbanan, lalu kemudian mempersiapkan semua peralatan-peralatan untuk pengorbanan, dan setelah itu mengikat Ishak, lalu menidurkan Ishak, dan setelah itu mengambil pisau untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Ketika itu dilakukan, Tuhan berfirman, "Sekarang aku tahu bahwa engkau mengasihi aku lebih daripada anakmu sendiri." Itu iman. Iman bukan hanya sekedar, "Ya Tuhan, aku percaya." Iman bukan bekerja di dalam tataran doa-doa kita saja. Iman bekerja melalui perbuatan-perbuatan kita. Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu? Nggak enak ya. Jadi status ini sengaja ditempelkan, dilekatkan oleh Yakobus untuk memberikan tekanan bagaimana iman itu bisa mengubah orang, siapapun, dari apapun latar belakangnya. Orang yang bobrok sekalipun bisa berubah menjadi indah di mata Tuhan kalau dia memiliki iman. Rahab ini pelacur, bukan orang bangsawan, bukan orang terpandang, bukan orang terhormat, pelacur. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh oleh Musa di dalam rumahnya, lalu menolong
mereka lolos melalui jalan yang lain. Apa sih yang melatar belakangi Rahab ini menolong utusan-utusan Israel? Yang melatar belakangi adalah karena Rahab percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel atas negeri. Karena itu kepercayaan itu dibuktikan melalui apa? Dia menolong pengintai-pengintai dari Israel itu. Itu namanya iman. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi perbuatan itu rohnya iman. Iman tanpa perbuatan ya sama seperti tubuh tidak punya roh, mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang tidak menghasilkan apapun. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan mau supaya setiap kita bisa menikmati harta, menikmati kekayaan, menikmati pertolongan, menikmati kemuliaan Bapa kita. Itulah kerinduan Tuhan. Maka melalui Yakobus, Tuhan menegur dan mengingatkan jemaat-jemaat pada waktu itu, dan juga kita pada saat ini. Jangan pernah kita melakukan dua hal ini. Yang pertama, kita mempraktekkan diskriminasi. Baik ketika kita ada di dalam masyarakat, baik ketika kita ada di tengah-tengah sosial, komunitas sosial kita, maupun ketika kita ada di dalam gereja. Orang Kristen tidak boleh berlaku diskriminatif, membeda-bedakan, memandang muka, tidak boleh. Siapapun kita di dunia ini, apapun status kita di dunia ini, itu tidak ada hubungannya dengan status kita di hadapan Tuhan. Status kita di hadapan Tuhan ditentukan oleh karya Kristus yang sudah menebus kita masing-masing. Karena itu jangan pernah memandang muka. Yang kedua, iman itu jangan cuma ngomong saja. Iman itu harus diwujudkan dalam sebuah perbuatan. Apapun yang saudara imani, perbuatlah, maka saudara akan mengalami seperti yang saudara imani. Dan Yesus berkata, jadilah seperti iman. Yang lewat firman Tuhan pada saat yang indah ini, kita terus membangun iman yang benar. Iman yang bukan hanya berada di dalam tataran pikiran perkataan, tapi iman yang sungguh-sungguh kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu kita berada dalam situasi yang berat hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Berbagai macam persoalan dan pergumulan itu tidak bisa kita hindarkan. Tetapi di saat itulah kita memerlukan iman. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Karena itu, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan secara teori,
tapi betul-betul secara real, secara nyata kita nikmati perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Sebab apa yang difirmankan Tuhan kepada saudara dan saya adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Nanti itu akan kita alami dan kita nikmati kalau kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Ialah Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan penghiburan bagi kita. Jemaat Kana terus bersemangat, semakin bergairah di dalam Tuhan, dan berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Puji Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada saat yang indah ini. Kita berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus buat firman yang sudah Engkau berikan bagi kami. Roh Kudus menolong mempertajam kebenaran-Mu bertumbuh di dalam pribadi lepas pribadi, jemaat-jemaat Kana Sisi. Semua diberkati, bertumbuh di dalam iman yang benar, semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, pengumuman kita untuk kegiatan kita di minggu ini, baik komisi dan yang lainnya, kita belum aktifkan dulu dalam 1 minggu ini, ya, dalam 1 minggu ini. Tetapi untuk minggu yang akan datang, hari Minggu depan, nanti Bapak Ibu Saudara perhatikan saja pengumuman. Jadi apakah kita akan ibadah offline atau online? Berdoa saja kita bisa melakukan ibadah tatap muka, ibadah offline, ya. Ya, karena memang dalam minggu-minggu ini ada banyak dari saudara-saudara kita yang memang mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Dan saya berharap minggu ke depan ini semua sudah membaik, ya, semuanya sudah netral, sehingga kita bisa kembali beribadah dengan aman. Saya kira itu saja pengumuman yang saya berikan untuk kegiatan kita di sepanjang minggu ini. Jadi bagi saudara yang bertugas untuk minggu depan juga, khususnya saudara perlu untuk memperhatikan pengumuman-pengumuman yang mungkin nanti akan disampaikan lewat WA gereja, ya. Itu saja. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama hadir dalam ibadah secara online ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus untuk pagi hari ini oleh pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami semua
sudah menikmati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai terakhirnya. Hamba berdoa untuk menyerahkan seluruh jemaat Kana yang ada. Biarlah Tuhan Allah membuka tangan untuk memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau melindungi dimanapun anak-anak berada. Dijauhkan dari rasa takut, tapi biar setiap anak-anak-Mu menyadari bahwa kami semua ada di dalam perlindungan Allah Bapa yang luar biasa. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin terganggu kesehatannya di rumah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dengan aliran kesembuhan. Turun atas anak-anak-Mu. Ada pemulihan, ada kesembuhan yang sempurna terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur buat kehadiran-Mu, buat berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami di pagi hari ini. Mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat-Mu. Allah memberkati-Mu dan Allah akan terus melindungi hidup-Mu dimanapun kau berada. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, tak berkesudahan. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Sebagaimana firman-Nya, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Terimalah berkat-berkat ini. Hiduplah di dalamnya. Biar segala hal yang saudara kerjakan diberkati Tuhan. Dibuat beruntung dan saudara akan selalu ada di dalam keberhasilan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan dari saat ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.